Teman-teman mungkin pernah ada yang mengalami ya kasus seperti motor saya ini. Jadi rantainya ini selalu kendor ini ya. Ini saya setel berulang kali, nanti dalam jangka waktu yang tidak lama jadi kendor lagi. Nah, ini sekarang saya bawa ke bengkel ini. Ya, ternyata ini spannernya teman-teman ya. Spanner itu penyetel rantainya itu bermasalah. Nah, dulu memang pernah spanner yang asli itu saya ganti karena murnya sudah dol, istilahnya ya. Dol itu sudah tidak berfungsi ulirnya itu. Nah, ini spanner yang KW yang bukan aslinya. Ini malah disetel, tapi ini mengalami kejadian bautnya itu patah, baut spannernya itu, sehingga murnya kalau dipasang terlalu mepet, nggak mau ini udah cukup lama ya memasangnya. Murnya itu karena sisa bautnya ya, sisa panjangnya itu ini mepet sekali teman-teman ya. Ini kalau murnya dipasang tidak bisa, tidak cukup, ulirnya tidak cukup banyak itu. Nah, itu ya mepet sekali. Nah, ini solusinya memang harus ganti spanner ya, atau penyetel rantai ini yang kanan nih teman-teman ya. Ini solusinya memang harus ganti ya. Solusi yang lain mungkin terlalu banyak ini pekerjaan malahan ya, misalnya dilas atau tapi lebih murah kalau beli. Ini yang kiri ya, yang kiri itu murnya double. Ini yang satu sebetulnya mur kontra. Istilah mur kontra itu untuk mengunci agar mur yang depan tidak bergerak mundur ya. Nah, penyetel rantai itu fungsinya untuk menarik as ke belakang ya, atau dikunci nanti. Nah, ini murnya patah di situ. Nah, ini harus diganti ya. Tapi ini memang penyetel yang KW teman-teman ya, bukan yang bawaan dari motor ini. Yang KW artinya yang enggak orisinil. Nah, yang bawaan motornya ini dulu bautnya dol tapi masih saya simpan. Ya, tujuannya kalau beli biar mudah cepat gitu loh. Pelayan toko langsung tahu maksudnya ya. Nah, ini dipasang karena tadi murna udah patah nih, susah sekali ya, tapi tetap diusahakan ini ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa ya terpaksanya tanpa spanner, tetapi mur untuk pengunci as itu harus dikeraskan betul, tapi hanya untuk sementara itu ya, sambil kita mendapatkan spanner pengganti. Ini masih dicoba masang. Jadi kalau murnya itu teman-teman ya, murnya bisa dipasang dengan kondisi panjang bautnya yang pas ya, pas sekali itu. Ini dicoba itu pakai ya, dicoba dipasang pakai pakai tang ya. Tapi ya masih dicoba terus ya itu. Nah, ini yang KW itu ya, yang tadi murnya yang patah tadi, ini terpaksanya yang harus dibelikan yang baru atau yang lama diperbaiki kalau bisa ya teman-teman ya. Kalau bisa di yang lama diperbaiki. Tapi kita coba ya teman-teman ya, kita coba. Nah, ini spanner yang lama teman-teman. Ini spanner yang lama tapi murnya itu dol. Saya udah mencari ya, membeli ke toko di mana-mana, itu kebetulan stoknya habis. Nah, ini terpaksanya spanner yang lama itu malah yang asli itu. Ini nanti diperbaiki ya. Jadi mur yang
dol itu mungkin dilepas di gerinda atau apa ya, itu nanti ganti dengan mur yang baru ya. Kalau ulir murnya yang rusak ya nanti tinggal ganti mur yang baru ya. Ini karena kalau dol berarti udah nggak berfungsi karena untuk menyetel rantai murnya itu harus bisa mengunci ya, mengunci dalam artian supaya penyetelnya tidak bergerak maju ya, karena tarian rantai kan lama-lama bergerak maju akhirnya rantainya kendor lagi ya, itu spannernya ya. Jadi untuk Honda Supra ya, itu kemarin saya beli sampai 3 toko itu nggak ada ya, 3 toko nggak ada yang spanner seperti itu, stoknya kebetulan habis. Nah ini terpaksanya nanti kita menggunakan spanner yang lama ya. Jadi lubang yang itu dapat as ya. Ini spanner yang kanan teman-teman ya. Lubang itu dapat as ya untuk nahan as roda belakang. Ya itu. Jadi spanner itu memang ya penting sekali untuk menyetel rantai yang bagi motor yang masih pakai rantai ya. Nah itu ada garis-garisnya itu untuk mengukur agar penyetelan kiri kanan itu kalau bisa ya sama, bukan kalau bisa, memang harus sama ya, supaya asnya itu center teman-teman. Asnya itu center. Jadi misalnya mundurnya berapa strip ya, itu di rangka nanti ada tandanya, tanda panah. Misalnya mundurnya yang kanan 2 strip ya, yang kiri ya 2 strip. Kan seperti itu ya, biar asnya itu nanti center, karena kalau asnya tak center ya itu berarti rodanya agak miring nanti. Kalau rodanya agak miring ya otomatis istilahnya tidak enak lah dikendarai ya, karena rodanya agak oleng-oleng atau gimana gitu. Nah, ini fungsinya adalah untuk menahan as belakang sebetulnya. Asnya kalau nyetel ya rantainya itu kurang kenceng, asnya ditarik ke belakang berapa strip, misalnya 2 strip atau 3 strip ya, ditarik ke belakang ya. Jadi murnya itu yang dol teman-teman ya. Ini kalau kasus seperti ini saya sudah mengalami 2 kali ini teman-teman ya. Nah ini kondisinya yang spanner yang lama itu putus ya, bautnya putus di situ. Itu ada beberapa penyebab atau kemungkinan ya. Yang pertama itu asnya belum kendor sudah disetel sehingga murnya itu nariknya terlalu berat ya, sehingga bisa putus. Nah, tuh, atau mungkin memang kualitas dari spannernya ya, memang karena ini yang KW ini teman-teman ya, kualitasnya yang tidak bagus sehingga putus, atau ya karena tidak pernah dilumasi hingga karatannya. Ini yang kiri teman-teman ya. Nah kiri kanan itu untuk nyetel rantai, jadi rantainya kalau misalnya kurang kenceng ya itu ditarik ke belakang dengan cara memutar murnya itu ke kanan, yang mur depan itu ke kanan, yang mur belakang itu mur pengunci ya, yang mur pengunci agar tidak mudah bergerak mundur ya, tidak mudah bergerak maju ya. Maju maksudnya kalau maju kan kendor gitu, karena ketarik ya. Tarik. Nah itu yang tadi yang spanner yang bekas tapi yang orisinal itu dicoba dipasang, tetapi susah sekali masangnya teman-teman, karena sebelumnya menggunakan spanner yang KW itu ternyata lebih tipis ya, karena lebih tipis dia istilahnya dijepit oleh rangka itu kan spannernya masuk dalam rangka ya. Karena tipis dikeraskan murnya sehingga rangkanya mengecil ya, rangkanya mengecil, padahal yang spanner yang asli itu lebih tebal sehingga masuknya sulit sekali. Ini harus dilebarkan dulu ya, dilebarkan dulu. Ini cukup lama nih karena rangkanya dilebarkan juga konstruksinya cukup kuat ya, disongkel pakai obeng, pakai dipukul itu ya, tapi tetap nggak bisa masuk itu spannernya
karena ternyata ukuran tebalnya spender tidak sama itu teman-teman. Ini pengalaman ya, ini bagi teman-teman yang pernah menggunakan spender yang KW itu ternyata lebih tipis. Nah ini nanti solusinya kalau tidak masuk ya harus ini mungkin digerinda biar agak tipis ya, spender yang asli gerinda biar agak tipis sih. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang punya motor Honda Supra X ya, yang injeksi ya, di tahun 2014. Oke sekian, jangan lupa subscribe-nya, terima kasih.